الله لا إله إلا أنا فاعبدني أقيم الصلاة لذكري. قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة معراج المؤمنين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. الحمد لله ثم الحمد لله رب العالمين. Saudara-saudaraku, Bapak Ibu yang saya hormati, Majelis Jemaah Majelis Thalabul Ilmi Al-Hanif kelompok kelas fikih. Malam hari ini kita diperjumpakan oleh Allah dalam keadaan sihat walafiat, karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Patut kita syukuri. Kemudian kita bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan tercurah pula kepada keluarga beliau, pada sahabat-sahabat beliau, dan kemudian ahlul bait, sampai kepada tabi'in, asbat tabi'in, man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya orang-orang yang senantiasa istiqamah menegakkan sunnah-sunnah beliau yang nanti akan mendapatkan syafaat dari beliau di dunia ila akhirah, dari dunia ini sampai akhirat kelak. Yang bunda yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, salat adalah mi'rajnya orang-orang beriman. Dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mi'raj dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, fisiknya, rohaninya sekaligus ya, untuk menghibur Rasulullah yang saat itu beliau sedang diberi oleh Allah ujian berupa kesedihan ditinggalkan oleh orang-orang tercintanya. Nah, dalam kegundahan beliau itu Allah tetapkan ya untuk menghibur jasadiah beliau dengan apa? Dipanggilnya ya untuk sampai kepada keharibaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah menetapkannya ya, mengabadikannya di dalam surah Al-Isra. Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Itu beritanya di dalam Al-Qur'an Al-Karim. Itu yang sering kita peringati dengan Isra wal Mi'raj. Mi'raj itu adalah berjalannya ya rohani kita. Kalau mi'rajnya orang mukmin sesuai dengan hadis tadi, yaitu berjalannya rohani kita terus menuju Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasul ketika itu ditanya oleh sahabat, bagaimana kami bisa mi'raj juga seperti engkau ya Rasulullah? Rasul mengeluarkan kalimat ya, as-salatu mi'rajul mu'minin. Salat itu adalah mi'rajnya orang beriman. Maka oleh karena itu Bapak Ibu, kita pun ternyata bisa mi'raj ya, asalkan kita tahu dan faham cara untuk memperjalankan rohani itu. Makanya di dalam Isra Mi'raj itu dilambangkan ketika naik ke langit pertama, Rasul bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam, Abul Bashar, yaitu bapaknya tubuh Adam itu. Jadi maknanya yang tersirat di dalam itu bahwasanya kita ketika akan mi'raj menuju Allah Subhanahu wa taala, yang pertama harus kita urus tubuh, pensucian ruh jasadiah ini. Makanya ada wudu, mandi kan ya, taharah secara zahir. Kenapa? Tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ya kalau kita dalam keadaan berjasad yang kotor. Gitu. Kan dilambangkan oleh Allah ya Isra wal Mi'raj itu naik ke langit pertama bertemu dengan Nabi Adam.
Berikutnya bertemu dengan Nabi Isa alaihissalam. Ya, Nabi Isa itu ruh Allah. Artinya apa? Ruhani. Ruhaninya itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala langsung. Julukannya Nabi Isa itu ruh Allah. Maknanya apa? Ketika kita akan mi'raj itu, kita harus ngurus ruh kita. Ruhani kita yang dimulai dari hati, ya kan? Terus masuk ke dalam, ya, dalam nyawa kita, ya, rahasia kita mesti harus suci, gitu. Baru bisa mi'raj kita. Ya, itulah lambang daripada Isra wal Mi'raj. Maka wajar kata Rasulullah, as-salatu mi'rajul mu'minin. Salat itu adalah mi'rajnya orang beriman. Ketika kita salat, tentu kita ngurus kesucian tubuh dulu. Wudu, ya, menghilangkan hadas kecil atau hadas besar, dihilangkan dulu, baru kita ke dalam. Jangan lupa, ya, tidak akan lengkap, tidak akan bisa mi'raj seseorang ketika hatinya kotor. Ketika hatinya tidak dibersihkan, maka dia akan terus terhalang akan sampai keharibaan Allah. Karena apa? Hatinya kotor. Maka harus dibersihkan rohani itu agar bisa mi'raj itu. Nanti bertahap akan dipelajari di majlis kita ini. Tahapan-tahapan toharah berikutnya, yaitu bagaimana mensucikan hati, kan? Bagaimana mensucikan rahasia kita, rohani kita yang paling dalam itu, untuk supaya terus sampai kepada keharibaan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, minggu lalu sudah sampai pada pembatalan salat. Ya. Pembatalan salat, perhatikan, takut itu dilakukan tidak tahu bahwa itu sudah membatalkan salat kita. Pertama, dia berhadas. Orang yang berhadas itu adalah orang yang wajib wudu, wajib mandi, itu berhadas namanya. Gitu. Apapun penyebabnya, entah keluar apa saja yang keluar dari kubul dan dubur, sentuhan dengan lawan jenis dan seterusnya, itu berhadas namanya. Baik berhadas kecil atau berhadas besar, maka dia batal, ya, batal salatnya. Kedua, dia berbicara dengan sengaja, walaupun hanya satu huruf atau dua huruf. Kalau dia mempunyai maksud untuk memberitahu sedang salat, walaupun hanya sekedar deheman, kalimat apa namanya, deheman itu dia memberitahu bahwa kita sedang salat, itu membatalkan. Kecuali kalau sesuatu yang dilakukan tidak ada maksudnya, seperti deheman karena memang ada dahak di sana, tidak batal kalau itu. Kemudian kita harus tahu yang ketiganya itu adalah terbuka aurat. Orang yang terbuka aurat batal, kecuali segera diselamatkan terbukanya aurat itu. Begitu terbuka langsung ditutupnya, berusaha ditutupnya. Tidak. Keempat, bergerak, banyak bergerak, ya. Batasan bergerak menurut Imam Syafi'i, gerakan yang 3 kali itu sudah membatalkan. Terus kelima, ya, keratakan najis pada badan kita, ya, pakaian kita atau di tempat kita sholat, kalau najisnya najis yang tidak ma'fu, tidak dimaafkan. Najis yang ma'fu itu adalah najis karena dia kadar kekotorannya sedikit, kecil, atau dia sedikit apa namanya, najisnya, gitu. Darah itu tinggi kadar kekotorannya seperti bangkai, ya kan? Tapi karena sedikit maka dia ma'fu, dimaafkan, ya, dimaafkan. Maka ma'fu. Nah, yang membatalkan itu najis yang tidak ma'fu, tidak dimaafkan karena banyak, gitu. Karena banyak. Terus kemudian makan dan minum,
Ya, sisa makanan yang melekat di sela-sela gigi kita tertelan, ditelannya. Dia sadari jatuh dari sela-sela giginya, terus ditelannya. Nah, itu batal. Tapi kalau tertelan, dia dalam keadaan begitu asyiknya dalam kekhusyuan ternyata tertelan, tidak batal kalau itu. Tidak membatalkan. Ya. Minum, berarti dahak yang sudah sudah keluar, terasa ada rasa asin di situ, ditelannya batal. Ya, cara menyelamatkannya supaya jangan supaya tidak tertelan itu apa? Dikeluarkan dari mulut. Keluarkan dari mulut, ya, bisa dimasuk. Ada apa? Diusap dengan kain yang ada di pakaian sholatnya, sorbannya mungkin atau yang lain. Bisa. Dan ini ya yang melekat di sorban ini ya ludah tadi atau dahak tadi tidak membatalkan karena kadarnya rendah, kadar kekotorannya. Itu tidak seperti najis seperti darah tadi. Walaupun agak banyak misalnya dahak yang ini tadi kita nempel di sini, kita usap pakai ini, pakai sorban ini. Ternyata agak banyak terlihat karena memang kita lagi pilek. Nah saat itu tidak membatalkan karena najis ini termasuk ma'fu atau dimaafkan. Walaupun banyak karena kadar kekotorannya dia rendah. Terus kemudian membelakangi kiblat. Ya, orang yang sengaja membelakangi kiblat maka batal kecuali dalam keadaan darurat. Ya, tidak batal kalau darurat. 8. Melangkah atau memukul yang kuat, yang berlebihan, maka batal dia. 9. Tertawa terbahak-bahak. Ya, batasan terbahak itu kalau sudah mengeluarkan suara ya ketiga. 3 suara itu. Hi. Ya, kalau baru 1 kali, hi, yang kedua belum, yang ketiganya baru batal. Maka itulah yang dihukumi terbahak-bahak itu. Ya, masih tersenyum belum, keluar suara 1, hi katanya, tidak batal. Kedua, hi, tidak batal. Ketiganya itulah yang sudah membatalkan. Kata Rasul, tersenyum itu tidak membatalkan. Ya. Tabassumu la yaqta' katanya. Tersenyum itu tidak memutuskan salat. Walakin taqta'u al-qarqaratun. Ya, lakin justru yang membatalkan, yang memutuskan salat itu adalah tertawa terbahak-bahak. Ke-10, menambah atau mengurangi rukun dalam salat, ya, maka batal ya. 11, mendahului imam dalam salat berjamaah. Ke-12, berubah niat. Yang tadinya saya salat qabliyah zuhur, ya misalnya. Ini kok saya belum sholat sunnah tahiyatul masjid ya. Sudahlah saya ganti tahiyatul masjid dulu yang pertama ini. Nanti qabliyah zuhur. Batal. Tidak boleh diganti dalam perjalanan begitu. Ya. Kemudian murtad. Murtad. Ya. Dalam sholat kalau dia sudah murtad batal. Ukuran murtad itu ada 3. Yang terendah adalah dia sudah merendahkan syariatnya Allah. Apa ada nanti hisab nanti? Apa ada pahala itu? Apa ada siksa itu? Gitu. Dia ragu-ragu akan berita yang sudah pernah disampaikan oleh Rasul melalui hukum ini. Dia ragu-ragu. Ya, sehingga dia meremehkannya, merendahkannya. Apain capek-capek saya sholat ini, mending kalau dapat pahala. Gitu ya. Biasanya timbul dari kejenuhan kita di dalam ibadah. Maka murtad itu yang paling rendah, merendahkan merendahkan syariatnya Allah. Yang kedua, murtad itu adalah merendahkan nabinya, ya. Yang ketiga yang paling tinggi adalah merendahkan Allah, ya. Karena keraguannya dengan Allah, maka dia
Akhirnya merendahkan. Mana apa ada Allahnya, apa melihat saya, enggak. Dia merasa tenang, tidak merasa ya berdosa. Sudahlah, semau dia saja sholat. Dan timbul di dalam sholat, maka dia batal sholatnya. Karena termasuk murtad namanya. Nah, itulah ya yang perlu kita ketahui, bahwa ya 12 macam perbuatan itu ya membuat kita batal sholat. Artinya, walaupun diteruskan sholat itu, dia seolah-olah tidak sholat. Sama dengan tidak sholat. Sama dengan tidak pernah takbir, tidak pernah sholat. Kalau batal itu. Walaupun dia lengkapkan sampai salam. Jadi artinya kita tidak boleh teruskan ketika sudah ada yang dilakukan di antara 12 perkara tadi. Ya, walaupun masih di awal atau di pertengahan sholat kita, ternyata kita melakukan salah satu dari 12 perkara tadi. Terbuka auratnya atau apa namanya, tertawa, terbahak-bahak tadi. Maka hentikan, kan dia sudah batal. Sebelum kita masuk ke sunnahnya sholat, ada pertanyaan, silahkan Bapak Ibu. Karena mungkin minggu lalu ada yang nggak datang. Silakan kalau ada pertanyaan tentang pembatalan sholat. Silakan. Assalamualaikum Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu. Pak, mau tanya Pak, kalau misalkan Ya. Halo. Ya. Kalau misalkan hampir sama dengan kata gila atau hilang akal ya Pak ya, atau gimana? Yang bagaimana? Murtad, arti kata murtad itu berarti gila atau hilang atau apa Pak? Tidak. Apa keluar dari Islam apa gitu? Iya, sebetulnya murtad itu keluar dari agama Islam ya Pak? Iya. Bukan gila, bukan hilang akal. Bukan hilang akal. Bukan. Murtad itu pindah, keyakinannya pindah. Ya. Oh iya Pak. Nah, tetapi tidak akan mungkin dia akan pindah agama kalau lagi sholat. Tidak akan mungkin timbul itu. Masa iya lagi sholat pengen ke gereja, itu nggak akan sampai segitu. Iya Pak. Iya benar Pak. Ya, maka batasannya kita harus tahu mana murtad itu. Ya, yang termasuk murtad itu merendahkan syariatnya tadi. Gitu. Merendahkan syariatnya tadi. Ngapain capek-capek sholat? Saya ini nanti di di alam kubur itu belum tentu ada pertanyaan kubur. Ngapain capek-capek? Di padang mahsyar apa iya ada pertanyaan? Padahal sudah nyata di dalam syariat diberitakan itu. Ya kan? Dia rendahkan syariatnya Allah ini. Maka dia termasuk daripada orang yang murtad. Gitu. Kalau murtad ini, Bu, murtad yang seperti tidak mengeluarkan dia dari agama Islam, hanya membatalkan sholatnya yang dilakukan atau ibadah yang dilakukan di saat itu. Ya, gitu. Paham, insyaallah? Paham Pak, insyaallah Pak. Iya Pak, paham insyaallah. Ya, baik. Ada yang lain nggak? Kalau ada yang lain silakan. Ya, mau tanya nih. Ya, boleh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kadang-kadang
Ya, silakan. Ayo, silakan Bu. Ya, ini Bi kalau pas lagi sholat tuh kadang-kadang suka pas baca surat pendeknya suka belibet gitu, kita lupa gitu. Itu gimana Bi? Diulang dari awal apa gimana itu? Diulang saja yang salahnya yang Oh gitu. diulang. Misalnya karena dia kurang hafal nih, kurang hafal. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum dulu apa wala ana dulu ini. Bingung dia. Wala ana abidum ma salah ini. Wala antum diulang ya, diralat begitu boleh, atau karena memang lupa, ngeblank betul, nggak tahu yang benarnya, akhirnya dia ganti dengan surat lain boleh, yang sudah yakin hafal. Aduh, kuliah ini bikin ribet dah, walanya ketuker, akhirnya dia ganti dengan qul huwallah misalnya, diganti bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Selamat, ini memang enggak ada yang bikin kerok. Udah. Berarti sholatnya nggak apa-apa ya Bi? Sholatnya nggak diganti aja suratnya gitu. Iya, diganti surat boleh atau diralat tadi, dibenarkan yang salah tadi, diulang bisa. Oh iya. Ya, makasih Bi. Ya, sama-sama. Ada lagi yang lain? Assalamualaikum Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi. Silakan Pak. Ya, saya hanya satu aja mau bertanya ini tentang kalau sehabis wudhu kan kita sholat, terus kita waktu menunggu sholat itu kita makan gitu atau minum itu kira-kira untuk sholat berikutnya membatalkan nggak Pak Ustadz? Tidak. Asalkan tidak 4 ini yang datang. Coba perhatikan, ya. Cukup berkumur aja udah mungkin nggak batal ya Pak Ustadz ya? Iya, kumur-kumur aja sudah cukup. Tapi kalau 4 ini yang datang waktu itu batal itu. Karena membatalkan wudhu. Yang 4 ini. 1, keluar apa saja dari kubul dan dubur. Ya. Baru dia wudhu lagi. Atau dia bersentuhan dengan lawan jenisnya yang bukan mahram. Seperti disentuh istri. Ya, disentuh istri dengan tidak ada penghalang, kulit dengan kulit bersentuhan, batal itu. Tapi kalau kuku dengan kuku nggak batal Pak. Gini, kuku dengan kuku nggak batal ya. Ini iltiqa'u basyaratai, bersentuhan kulit dengan kulit yang bukan mahram, ya, lawan jenis. 2, ya. Ketiganya dia hilang akal. Hilang akal karena tidur atau pingsan atau dia habis mabok misalnya. Sehingga hilang akalnya. 3. Harus wudhu lagi tuh. Yang keempat, dia menyentuh kemaluan. Ya kan? Garuk-garuk sampai ke sana, kena dengan telapak tangan ini. Maka batal. Atau garuk punya anak. Gitu. Kena kemaluannya. Baik yang depan atau di belakang, batal kita. Selain itu nggak batal. Makan nggak membatalkan, ya kan? Minum, termasuk bapak merokok tidak membatalkan. Asal dia kumur-kumur karena makruh baunya ini. Makruh dibawa sholat. Sesuatu yang bau ini makruh dibawa sholat. Habis makan tadi, makan jengkol, makan apa, makruh dibawa sholat. Ya, tidak batal. Kumur-kumur sikat gigi aja selesai. Menghilangkan bau itu. Demikian Pak ya? Ini Pak Ustadz, yang keempat itu kalau terhalang kain itu tapi menyentuh enggak ya? Enggak batal. Kalau terhalang kain tidak. Dia menyentuh langsung. Si telapak tangan kita ini menyentuh langsung. Ya, baik di depan atau yang di belakang. Tapi kalau ada penghalang tidak. Gitu ya.
Siap. Karena misalnya Makasih. garuk-garuk ada kain begini, ada garuk-garuk ke sana, enggak batal. Gitu. Makasih Pak Ustadz penjelasannya. Baik, terima kasih sama-sama. Ada lagi yang lain? Pak Aceng. Pak Aceng ini baru kelihatan, Bang. Minggu lalu enggak masuk, Pak? Masuk Pak, masuk Pak Ustadz. Masuk ya? Masuk. Penampilannya aja yang beda malam ini kayaknya. Suasana di rumah Ustadz. Oh, gitu. Nah, pecinya kayak Pak Penghulu malam ini. Iya. 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 Baik. Ada yang lain silakan. Ari udah ngantuk Pak Ari ini. Udah nguap kelihatannya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu. Maaf kameranya nggak bisa hidup dari tadi. Saya mau tanya Ustadz, kemarin kan yang pas dijelaskan bukan sama Ustadz yang saat ini, maksudnya kemarin dijelasin tentang yang apa namanya doa kunut yang pas subuh. Ya. Kenapa? Masih saya kan agak bingung tuh, kemarin katanya kan kalau bisa dipakai karena kita kan menganut mazhab Imam Syafi'i kan. Nah, saya kalau misalnya sama suami, sebetulnya saya nggak tahu doa kunut karena dari kecil tidak diajarkan, memang Ya. tidak menganut paham itu. Iya. Nah, tapi pada saat saya sama suami, ya udah saya angkat tangan cuma amin-amin aja. Tapi pada saat sholat sendirian itu enggak, saya nggak pakai. Nah, Ya. tapi kalau misalnya pada saat di Mekah itu juga nggak pakai. Nah, saya bingung nih Ustadz kalau seandainya kemarin kan kalau bisa sih dipakai tuh. Ya. Cuma saya masih belum belajar. Maksudnya apakah memang wajib atau memang ya udah nggak pakai. Cuma kalau misalnya saya sholat sama suami ya udah saya angkat tangan, saya amin apa yang dia doain gitu. Ya. Atau gimana Ustadz? Mohon ininya. Pahami dulu hukumnya. Hukumnya adalah sunnah. Ya Bu ya. Kalau sunnah itu apabila dipakai dia nambah pahala, tapi nggak dipakai nggak membatalkan. Itu kedudukan sunnah itu. Kalau dia wajib atau rukun, maka itu harus dipakai. Kalau tidak dipakai, dia membatalkan. Ya, pahami dulu itunya ya, kedudukannya ya, hukumnya. Nah, kalau sunnah berarti dipakai dia berpahala. Tidak dipakai, tidak membatalkan sholat kita. Gitu. Nah, hanya saja sunnahnya ini menurut Imam Syafi'i itu, mazhab kita, dia sunnahnya mendekati wajib. Ya, mendekati rukun. Maka dia ketika tertinggal doa kunut itu, dia harus ditutup dengan sujud sahwi namanya. Sujud sahwi. Beda halnya kalau memang tidak pakai, karena memang dia mazhab Hambali. Maliki. Ya, atau Maliki. Maka dia nggak pakai sama sekali. Nggak pakai. Ya kan? Iya. Maliki itu kadang pakai, kadang enggak. Lihat keadaannya. Gitu. Abu Hanifah, Imam Hanafi itu begitu juga. Ya kan? Ketika dalam keadaan tertentu dia pakai. Gitu ya. Kalau Imam Syafi'i pakai terus. Begitu. Nah, tetap itu hukumnya sunnah. Apabila tertinggal itu tidak batal kita. Tidak batal. Gitu. Tapi saya tertinggal enggak pakai kunut, tapi enggak sujud sahwi juga, itu berarti benar enggak batal ya Ustadz? Tetap tidak batal, tetap tidak batal. Tetap tidak batal, Bu. Maka dalam hal ini kita bebaskan mana yang dipakai. Yang dia pakai itu mazhab mana, ya saya terbiasa enggak pakai kunut, silahkan. Ini urusan syariat, dibebaskan pakai yang mana biasanya. Ya. Itu. Ya Bu ya? Ya, terima kasih Ustadz. Iya gitu. Alhamdulillah. Jadi kalau Ibu
mau memakai kunut itu, maka ibu supaya menghindari sujud sahwi, ibu harus bertahap menghafalnya. Walaupun 3 sudah bisa. Allahumma hdini fi man hadait, wa'afini fi man afait, wa tawallani fi man tawallait. 3 baru hafalnya. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Langsung tutup salawat. Atau sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Sujud dia. Bisa. Ya kan? Minggu depan tambah lagi jadi 4, ya kan? Bertahap. Saya yakin banyak yang enggak hafal lengkap ini. Gitu kan? Banyak yang enggak hafal lengkap. Ya dihafal. Toh menghafalnya itu tidak rugi kok. Dia akan menambah amalan, nambah pahala kalau dia menghafal itu. Jadi 2 versi dia, ya kan? Bisa dia pakai kunut, bisa juga dia nggak pakai kunut karena memang dari dulu nggak pakai, gitu. Apalagi ibu sekarang udah ikut suami, menghafal lah, dihafal. Ibu tapi nanya tadi adalah nanya bagaimana hukumnya? Hukumnya sunnah. Apabila tertinggal dia tidak membatalkan. Itu saja pegangan ibu. Tidak batal kalau tidak dilakukan itu. Gitu ya. Ada lagi yang lain? Pak. Siapa ini? Ada, silakan kalau ada. Kalau belum ada kita lanjutkan dulu ya ke sunnah salat. Gitu. Sunnah di dalam salat dan sunnah di luar salat, sebelum salat. Ada 2 ya. Ada sunnah sebelum salat, sebelum melakukan salat ada sunnah-sunnah yang harus dilakukan, anjuran yang harus dilakukan di dalam menghadapi salat itu sebelum salat dilakukan. Apa? Itu azan dan iqamah. Ya, azan dan iqamah. Bagi laki-laki azan walaupun sendiri di kebun. Azan sendiri. Walaupun sendiri dia habis mengembala kambingnya. Azan dulu dia. Ya kan? Habis wudu itu azan, dan itu baru iqamah, nanti baru salat. Gitu. Disanjung oleh Allah. Dalam hadis qudsi Allah memujinya di hadapan malaikat. Lihatlah hambaku ini, begitu tunduknya padaku, dia kumandangkan azan, lalu iqamah, dan dia salat ya di sela-sela kesibukannya. Maka ketika dia mengadahkan tangan meminta ampun, aku akan mengampuninya. Ketika dia meminta sesuatu, maka akan aku kabulkan dia. Begitu. Maka memang dianjurkan kita laki-laki lengkap, ada azannya, ada iqamah, walaupun sendiri. Tetapi kalau di tengah-tengah kampung ini ikut aja ya azan yang ada. Gak usah kita azan juga. Penuhi saja panggilan azan itu. Ya kan? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ah, sudah, penuhi saja panggilan itu. Kenapa? Karena kesunnahannya sudah diambil oleh orang yang di masjid itu. Datang aja ke masjid itu. Nah, supaya kita dapat pahalanya azan itu, maka kita menjawab azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Kita jawab, asyhadu an la ilaha illallah, dan seterusnya. Sampai ke hayya 'alas shalah, kita jawab dengan la haula wala quwwata illa billah.
Hayya 'alal falah sama, la haula wala quwwata illa billah. Ya, begitu azan subuh, as-salatu khairum minan naum. Kita jawab dengan shadaqta wa bararta wa ana 'ala dzalika minasyahidin. Gitu jawaban kita. Maka kita akan mendapatkan pahala seperti orang yang azan. Pahalanya adalah dia akan diberi oleh Allah pahala ya sejauh suara ini dihantarkan. Gitu. Gitu ya. Terus kemudian orang yang datang ketika dia memenuhi panggilan azan itu, maka dia ikut sholat, ikut apapun kerjaan dia, maka orang yang azan itu dapat juga. Itu dia. Gitu. Sedangkan kita nggak azan kita waktu itu kan tidak azan. Ya, hanya kita menjawab azan, maka kita akan mendapat seperti yang didapat oleh muazzin. Itu. Ya, azan dan iqamah. Kalau ibu-ibu iqamah saja, nggak usah azan. Nggak ada disunnahkan buat ibu-ibu azan. Maka iqamah saja, walaupun mau sholat sendiri. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ya as-salah, an-falah, qad qamatis salah, qad qamatis salah. Allahu akbar, la ilaha illallah. Walaupun sendiri. Baru usolli fardal isya'i arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Allah. Itu salat isya untuk Allah Ta'ala. Gitu. Ya, walaupun sendiri. Jadi sunnah sebelum sholat itu azan dan iqamah. Itu laki-laki azan dan iqamah. Itu perempuan iqamah saja. Qomat saja kalau bahasa kita. Qomat. Itu enggak kumat. Sebetulnya iqamah. Iqamah. Gitu ya. Kedua adalah membuat sutrah, pembatas kita sholat. Sebelum kita sholat itu, minggu lalu sudah dibahas. Buat sutrah kita. Walaupun hanya HP kita misalnya, kita taruh. Kita tahu di sini di tengah-tengah masjid, ya kan? Orang pasti lalu lalang, yang mau keluar, yang mau masuk, ya kan? Yang mau ke kamar mandi. Maka orang yang melewati ketika sholat itu, dia akan berdosa. Kita supaya dia tidak berdosa, langkah kita adalah, nih sunnahnya, membuat sutroh namanya. Ini dia. Tuh. Ya, satu benda kita letakkan di depan kita, maka itu akan menjadi pembatas. Istilah dalam bahasa Arab sutroh namanya. Ya, disunnahkan sebelum kita sholat itu bikin sutroh seperti itu. Nah, sholat di sini Allahu Akbar. Itu sutrohnya. Orang yang lalu lalang di sebelah sana sutroh, dia tidak akan berdosa. Tapi kalau tidak ada sutroh, dia akan berdosa melintasi orang yang sholat. Gitu. Maka dilambangkan oleh Rasulullah. Kata Rasulullah, orang yang orang yang melintas di depan orang sholat, dia lebih baik menunggu daripada melintas. Begitu dibencinya oleh Allah. Lebih baik dia menunggu walaupun 40 tahun lamanya daripada dia memaksakan untuk melintas di depan orang sholat. Begitu. Maka memang kita harus hati-hati. Kalau ada orang sholat di depan, jangan melintas, lewatlah di sampingnya ke belakang dia. Gitu ya. Nah, kalau kita yang sholat, disunnahkan bikin sutroh biar orang yang melewati itu tidak berdosa. Ada dua sunnah sebelum sholat. Satu, azan dan iqamah. Kedua, membuat sutroh namanya. Atau pembatas dalam sholat. Terus kemudian sunnah di dalam sholat sekarang. Ada sunnah di dalam sholat. Sunnah dalam sholat itu ada dua. Ini satu, namanya abhab.
sunnah ab'ad. Ya. Ab'ad. Nomor satu. Yang keduanya sunnahnya hayat. Gitu. Hayat nama sunnahnya. Hayat. Gitu. Ini ab'ad itu setengah wajib. Setengah wajib. Ya. Ba'dun, ab'adun itu memang separuh artinya. Ab'ad, setengah. Kalau ini, hayat ini artinya ya penampilan, pemantas. Maka dikatakan penampilan. Gitu. Pembagus supaya lebih elok, lebih bagus, lebih cantik salat kita, lebih indah. Gitu. Maka dikatakan hayat, penampilannya. Nah, dua inilah di dalam salat itu sunnahnya. Selain dari dua ini namanya rukun 13 atau fardunya salat, wajibnya salat. Ya. Ab'ad itu, lihat ini. Satu, yang sunnah ab'ad. Dia tahiyat akhir, tahiyat awal. Tahiyat awal. Gitu. Terus sholawatnya. Sholawat tahiyat awal. Maka sholawatnya. Terus apalagi di sini ada doa kunut. Ya. Kunut dalam sholat subuh. Satu lagi ini duduknya. Duduk tahiyat awal. Doa kunut. Terus kemudian sholawat. Sholawat dalam kunut. 5 inilah yang termasuk ab'ad. Ya, sunnah ab'ad itu. Yang inilah yang harus ditutup dengan sujud sahwi tadi itu. Kalau tertinggal 5 ini. Kenapa harus ditutup dengan sujud sahwi? Karena yang 5 ini termasuk setengah wajib. Atau dikatakan sunnah ab'adnya sholat. Ya, sunnah ab'ad. Maka kalau ini tertinggal, mesti ditutup dengan sujud sahwi nanti. Gak perlu diralat, gak perlu. Misalnya, contoh, ya kan? Seharusnya sami Allahu liman hamidah saat subuh ini, harusnya Allahumma hadini, ya kan? Ini lupa nih. Ya Allah liman hamidah rabbana lakal hamd. Allahu akbar. Balik lagi lah belum kunut. Gak usah. Labas saja ke sana. Labas langsung baca bacaan sujud terus sampai tahiyat. Begitu tahiyat selesai, mau salam itu sujud sahwi penutupnya. Sujud sahwi. Gitu. Kalau enggak ditutup dengan sujud sahwi, ya, karena yang ditinggalkan sunnah ab'ad, maka diibaratkan kalau punya pakaian ini ada bolongan yang agak besar. Gitu. Terlihat ya aurat kita itu sehingga kita agak malu. Bolongnya besar. Ya, pakaian kita itu. Makanya dia diibaratkan oleh ulama harus ditambal bolongan itu dengan sujud sahwi.
harus ditutup dengan sujud sahwi. Ya. Tapi kalau yang ini, yang hayat ini, apabila tertinggal dia, nggak perlu ditutup dengan sujud sahwi. Karena dia hanya pemanis, pemantas, memperindah dalam gerakan dan bacaan sholat. Kalau hayat. Gitu. Ya. Pahami itu ya? Sunnah ab'ad dan sunnah hayat. Sunnah ab'ad tertinggal, tutup dengan sujud sahwi. Kalau sunnah hayat yang tertinggal, tidak perlu ditutup dengan sujud sahwi. Nah, contoh, tidak tahiyat awal. Begitu kita habis sujud, aturan duduk untuk tahiyat awal, dia bangun. Allah, kena ngelamun tadi. Allahu Akbar. Aduh, nggak tahiyat awal saya. Gitu. Teruskan aja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terus ruku, sujud, terus tahiyat. Nanti tutup dengan sujud sahwi aja. Tutup dengan sujud sahwi aja. Kalau terlupakan tahiyat awal, baik duduknya, bacaannya, atau sholawatnya tahiyat awal itu, maka salah satunya tertinggal, tidak perlu ya dia balik lagi untuk melakukan, tetapi tutup saja dengan sujud sahwi di akhir. Prakteknya sujud sahwi itu begini. Sudah selesai bacaan tahiyat kita, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atika subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Masih nambah lagi, Allahumma inni a'udzubika min fitnatil masiihid dajjal, min fitnatil mahya wa mamat, wa min fitnatil qabri, wa min fitnatil masiihid dajjal. Mau ditambah lagi los, nggak apa-apa, tergantung hafalan masing-masing. Nah, sebelum dia salam, disinilah kita melakukan sujud sahwi. Sujud 2 kali. Langsung sujud, bacaannya, apa di dalam sujud itu bacaannya? Subhana man la yanamu wa la yashu. Atau dibalik, Subhana man la yashu wa la yanamu. Subhana man la yanam wa la yashu. 3 kali. Atau dibalik, Subhana man la yashu wa la yanam. Ya, nggak apa-apa dibulak-balik juga nggak ya apa-apa. 3 kali baca, sudah itu duduklah istirahah atau dulu iftirash begini. Sebentar saja, asal dia tumakninah saja sudah. Sujud lagi sekali lagi. Subhana man la yanam wa la yashu 3 kali, baru kembali pada duduk tahiyat akhir tadi. Tidak usah lagi membaca tahiyat, langsung salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Begitu. Ya, cara menutupi sunnah abad yang tertinggal tadi. Bapak Ibu, yang perlu ditutup dengan sujud sahwi itu bukan saja sunnah hay'ah, sunnah abad, tetapi ketika ada kelupaan kita di dalam rukun, contoh Allahu Akbar, niat kita sholat Isya, aku sholat fardu Isya 4 rakaat karena Allah Ta'ala. Allahu Akbar kabira, selesai. Lillahi Rabbil Alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Ngeblank, lupa nggak baca Fatihah, langsung ke qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Langsung ruku dia. Kata dalam benaknya, kok saya nggak baca amin tadi? Jelas nggak baca Fatihah tadi, nggak ada amin-aminnya. Harus balik lagi nih, karena dia yakin tidak membaca Fatihah. Balik lagi, harus diralat. Balik lagi, langsung Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Terus waladdallin. Tambah yakin kan? Amin tuh, ini baru nih.
Tadi nggak amin. Begitu dalam benaknya. Ya kan? Karena diralat ini, ya, berarti kan ada penambahan namanya. Ya, kalau nggak diralat batal. Kalau nggak diralat begini batal dia. Paham ya? Kalau yang wajib yang tertinggal wajib diralat lagi. Ya, kalau nggak diralat dia batal. Karena dia diralat inilah, ada kelupaan inilah, maka dia wajib ditutup dengan sujud sahwi. Jadi, sekali lagi saya ulangi, orang yang melakukan sujud sahwi itu, satu, ya, meninggalkan salah satu dari sunnah ab'ad salat, ya, atau bagian dari sunnah ab'ad salat itu tertinggal satu saja, maka dia sujud sahwi. Itu yang pertama. Yang kedua, kelupaan di dalam melakukan fardu atau rukun salat, sehingga dia ralat tadi, diralat lagi, diulang lagi, gitu. Contoh lagi, Allahu Akbar, seharusnya dia baca apa? Baca Fatihah, karena dia ngelamun. Tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Pikirannya mau kemana-mana. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullah. Enggak sadar dia. Assalamualaikum wa ala ibadillah sholihin. Sadar-sadarnya asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullahalazim. Kok saya nunjuk-nunjuk waktu berdiri gini? Baru dia sadar, terdengar suaranya. Oh, baca tahiyyat saya ini. Baca tahiyyat saya ini. Gitu kan? Akhirnya dia harus meralatnya. Apa yang diralat? Bacaan Fatihah. Mulai dia begini nih. Kenapa? Menyadari kesalahannya. Apa? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terus rabballin. Itu, ya, walaupun sudah diralat, tetap harus ada tutup dengan sujud sahwi. Kenapa? Karena dia sempat lupa, ya kan? Sempat lupa, sehingga dia melakukan sesuatu yang sifatnya menambah, ya, walaupun tidak sengaja. Atau di tahiyat, seharusnya kok saya nggak nunjuk-nunjuknya? Ternyata yang dibacanya Fatihah. Waktu harusnya tahiyat kan? Gak kedengeran karena dia hanyut dalam benaknya, dalam pikirannya. Wah, kemana-mana itu. Yang terdengar adalah ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Astagfirullah, pantesan saya nggak nunjuk-nunjuk. Rupanya yang saya baca ini adalah Fatihah. Nah gitu, ya kan? Fatihah ini adalah sesuatu yang wajib. Bacaan tahiyat ini sesuatu yang wajib. Maka dia tidak boleh ditinggal. Ketika lupa harus diperbaiki. Dia tertukar, harus dikembali lagi. Saya harus baca tahiyat sekarang. Karena yang tadi saya baca adalah Fatihah. Baca tahiyat, at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah. Ya kan? Meralatnya ini, ya, sesuatu yang cacat di dalam sholat. Maka dia harus tutup dengan sujud sahwi. Paham insyaallah? Ya. Jadi harus sujud sahwi ketika tinggal sunnah ab'ad salat dan sesuatu yang dilakukan di dalam rukun, ya, tetapi lupa melakukannya sehingga dia meralatnya. Itu karena ada kelupaan, itulah dia harus tutup dengan sujud sahwi juga. Insyaallah paham ya? Kemudian yang kedua ini, sunnah hayat ini, mana coba yang dikatakan sunnah hayat? Yang dikatakan pemantas, yang untuk memperindah, untuk melengkapi supaya lebih indah sholat kita. Coba kita hitung dari awal. Sholat itu tegak berdirinya wajib, ya kan? Terus kemudian takbirnya wajib, gitu. Takbirnya Allahu Akbarnya yang wajib. Ngangkat tangannya ini sunnah hayat namanya. Bukan sunnah ab'ad. Ya.
Takbirnya Allahu Akbar, takbiratul ihramnya wajib, namanya rukun, ya kan? Nah, ngangkat tangannya sejajar dengan telinga, sejajar dengan bahu, sejajar dengan dada, itu adalah sunnah. Tapi hayat bukan amal. Maka kalau tertinggal ini nggak perlu tutup sujud sahwi. Itu. Kemudian sedekap di sini, ya kan? Coba perhatikan sedekap itu. Nih tangannya sesuai dengan lekuk tangan ini. Nah, letakkan di sini, genggam satu, ya kan? Atau dua di atas, begini. Nggak menggenggam. Tiga di sini, gitu. Ya, di pertengahan pergelangan. Cara menggenggamnya itu. Satu di sini, di sendi ini, sendi ketemu sendi. Nah, terus dua, terus kemudian tiga. Meletakkannya satu di pusat, di atas keduanya, ketiganya di dada, keempatnya di lambung kiri ini, meletakkannya. Tuh. Itu semua adalah sunnah hayat. Sunnah hayat semua. Gitu ya? Sunnah hayat. Kemudian sudah itu kan kita baca Allahu Akbar kabira. Hayat juga. Dan itu baca Fatihah. Baru itu rukun. Ya, fardu namanya. Sudah itu habis baca Fatihah, baca ayat. Ya. Ayat pendek ke ayat panjang entah. Semuanya itu hayat. Ya. Habis Fatihah, qul huwallah atau surat apa, itu sunnah hayat. Nah, sudah itu ruku. Ruku itu wajib atau rukun. Allahu Akbar. Ngangkat tangannya itu sunnah hayat. Pemantas itu. Allahu Akbar. Nah, rukuknya inilah yang wajib itu. Yang ruku ini. Ya. Yang wajib itu rukuknya ini. Nah, begitu. Terus i'tidal wajib juga. Rukun juga. Ngangkat tangannya sunnah. Ngangkat tangan. Sami Allahu liman hamidah. Ngangkat tangannya ini. Sejajar dengan telinga lagi. Atau sebahu lagi. Atau sedada lagi. Sesuai dengan takbiratul ihramnya. Itu. Silahkan pilih. Sesuai dengan kebiasaan masing-masing. Ya. Terus kemudian. Mau begini lagi. Atau tegak. Turun ke bawah. Begini. Sami Allahu liman hamidah. Atau sami Allahu liman hamidah. Itu hayat semua. Sunnah hayat semua. Terus kemudian turun kita sujud. Sujud itu ya kan ada dua kemarin tuh. Lutut dulu atau tangan dulu kan itu. Dua-duanya cara itu wajib. Silahkan pakai salah satu sesuai dengan kebiasaan masing-masing. Nah, sujud ya. Sudah sujud. Bacaannya sujud itu sunnah. Sunnahnya sunnah hayat. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Bacaan sunnah sujud itu sunnah. Dia itu duduk antara dua sujud. Ini wajib. Nah, ya. Posisi kaki tegak ya, yang kanan berdiri, yang kiri diduduki. Bacaannya sunnah hayat. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Itu sunnah hayat. Kemudian sujud lagi sama. Bacaannya yang sunnah. Sujudnya wajib. Itu. Nanti terakhir lihat perhatikan duduk tahiyat. Duduk tahiyatnya itu ya, yang kanan tetap tegak, yang kiri dimasukkan di bawah kaki kanan, duduknya di bawah. Bokong kita itu duduk di bawah.
Gitu. Maka namanya dikatakan tawarruk. Karena wariknya, bokongnya ini duduk di bawah. Nah, begitu. Bacaannya pun wajib. Ya, wajib semua. Duduknya wajib, bacaannya wajib. Terus kemudian sholawat. Bacaan sholawat itu wajib. Terus kemudian terakhir salam. Salam itu bacaannya saja yang wajib. Assalamualaikum warahmatullah. Bacaan yang pertama yang wajib. Nengoknya yang pertama itu ke kanan itu sunnah. Sunnahnya sunnah hayat. Kemudian yang ke kiri bacaannya assalamualaikum warahmatullah itu pun sunnah hayat. Bacaannya. Nengoknya yang ke kiri itu juga sunnah hayat. Gitu. Assalamualaikum warahmatullah ke kiri. Bacaan dan nengoknya dua-duanya sunnah hayat. Gitu. Ya. Itulah rangkaian sholat kita itu. Ya. Yang wajib harus tahu 13 itu. Yang sunnah harus tahu mana yang ab'ad, mana yang hayat. Harus paham. Karena yang aman harus ditutup dengan sujud sahwi. Atau yang kelupaan melakukan yang fardu atau yang rukun tadi. Diralat itu pun harus ditutup dengan sujud sahwi. Paham insyaallah? Silakan ditanya kalau ada yang kurang paham. Mana sunnah hayat, mana sunnah amat. Atau ada cerita pribadi tentang tentang sholatnya. Silakan. Bi nanya, Bi. Ya, silakan. Kalau bacaan yang setelah itu sunnah apa? Bacaan ruku. Yang sami Allah liman hamidah itu sunnah. Ya, sunnah hayat. Sami Allahu liman hamidah. Bangunnya, i'tidal namanya, itu yang wajib. Bacaan sami Allahnya itu sunnah hayat namanya. Ya. Sunnah hayat. Ya. Masih, Bi. Ya. Ada lagi yang lain? Kalau lupa nggak pakai sami Allah, tahu-tahu bangun misalnya dia. Lupa dia, saking khusyuknya sampai merem-merem dia. Allah katanya, lupa bukan sami Allah. Nggak batal, karena memang hanya hayat sunnahnya. Dia malah nggak nyebut, malah sibuk di dalam asyik hatinya, ya, dengan Allah. Jadi dia bangun itu nggak sepatah kata pun yang keluar dari sana. Nggak apa-apa. Kenapa? Yang wajib adalah bangunnya itu, yang tidaknya itu. Ucapannya sunnah saja. Gitu. Ya. Sama halnya dengan tahiyat. Tahiyat itu nunjuknya asyhadu an la ilaha illallah itu yang wajib. Tapi kalau nunjuknya katanya nunjuknya itu. Ya. Nunjuknya itu sunnah hayat. Andai kata kita enggak sempat atau lupa karena khusyuk misalnya, sudah la ilaha illallah, tetapi posisi tangan itu tetap begini, enggak nunjuk dia misalnya, dia keasikan di dalam fana, misalnya, ya Allah, kata dia dalam syahadatnya itu, keasikan di dalam rasa rohaninya itu, dia enggak nunjuk, enggak ada pengaruh. Karena apa? Sunnah hayat saja nunjuknya itu. Justru yang bagus mengikuti rasa dia di kalbunya itu, terus ikuti rasa itu. Itu bagus. Kenapa? Khusyuk wajib.
Khusyuk itu adalah wajib, karena tanpa khusyuk kita tidak akan dapat nilai di hadapan Allah. Gitu ya. Andai kata lupa nunjuk misalnya, nggak apa-apa. Kenapa ya? Sunnahnya sunnah hayat bukan abad. Oh. Makanya orang-orang Maroko, kalau kita ke Mekah itu, perhatikan di Madinah itu kita lihat ya, sholat mereka itu pakai jas, pakai ini, ya kan, berkumis tebal, ciri-ciri orang Maroko itu. Gayanya gaya ini. Tapi nggak mau pakai peci, jarang mau pakai peci. Sholatnya tegak aja, Allahu Akbar, tegak gini aja. Nggak pakai sedekap, nggak pakai ngangkat tangan. Bismillahirrahmanirrahim, kalau pakai bismillah juga. Tapi kebanyakan enggak. Alhamdulillahirabbil alamin. Langsung. Dia tegak begini aja. Nggak pakai sedekap, nggak pakai angkat tangan. Tahu-tahu Allahu Akbar ruku. Gitu. Ya kan? Kenapa? Karena memang ini hanya hayat. Ya, sunnah hayat. Tapi nggak usah ditiru, kita ikuti apa yang diajarkan oleh guru saja. Lebih indah kok kalau dilengkapi dengan hayat. Coba perhatikan. Jelek betul, Allahu Akbar tegak gini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Allahu Akbar. Nggak indah lihatnya kalau nggak ada ngangkat tangan sami Allahu liman hamidah, kayak ini, kayak pocong. Allahu Akbar sujud. Ya kan? Coba kalau ada begini, nah kan indah terlihat. Ya enak melihatnya. Itulah gunanya hayat itu. Untuk memperelok gerakan dan bacaan. Itu lebih memantaskan lagi, lebih mengindahkan lagi. Itu hayat itu. Beda dengan ab'ad. Ab'ad itu pelengkap betul. Penopang dari yang fardu. Penopang dari yang rukun. Maka dia mendekati wajib. Mendekati rukun. Diistilahkan ab'ad, setengah wajib. Artinya ab'ad. Maka dia kalau ketinggalan, tutup dengan sujud sahwi. Gitu. Ada lagi pertanyaan? Silakan. Assalamualaikum Abi. Assalamualaikum. Bi mau nanya, kalau nggak hafal doa sujud sahwi gimana Bi? Kalau nggak hafal doa sujud sahwi, oh iya, katanya bisa diganti ya Bi ya? Iya. Pakai subhana rabbiyal a'la Bi. Iya. Tidak pula batal kalau kita ganti. Subhanallah, subhanallah boleh. Subhana rabbiyal a'la boleh. Tetapi kan itu ya dikhususkan subhana man la yanam wa la yasbu itu untuk pembeda saja sebetulnya. Inilah tasbih. Ya kan, kalau subhana rabbiyal a'la tasbihnya sujud di dalam sholat. Ya, andai kata karena dia kendalanya tidak hafal, maka tidak membatalkan. Sujud saja dia 2 kali. Sujud tasbih saja, atau enggak baca tasbih dia. Sujud dia mengakui kelupaannya di hadapan Allah. Diam mulutnya dalam sujud itu. Udah itu duduk lagi. Udah itu sujud lagi sekali lagi. Ya kan? Itu pun sah. Gitu. Karena wajibnya sujudnya itu. Tasbihnya itu adalah pelengkap. Ya Bu ya? Pelengkap. Ya. Afdolnya memang yang utamanya ya dibaca gitu. Dibaca sesuai dengan bacaannya. Tapi nggak batal andai kata tidak hafal itu. Nggak batal. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Nggak batal karena diganti misalnya. Nggak batal.
Gitu ya. Ya, makasih ya, Bi. Ya. Tapi upayakan dia hafal, Bu ya. Ya, diupayakan dia hafal. Iya. Sekarang. Ya, Iya, Bi. Subhana man la yanamu wa la yashu, atau subhana man la yashu wa la yanamu. Itu bacaannya. Terus dihafal. Dihafal itu baca 15 kali dengan fokus saja, pindah dia ke sini. Apalagi sampai 21 kali membacanya. Ya, subhana man la yanamu wa la yashu. Tapi membaca dia. Ya, terus diulang sampai 15 kali. Pindah dia. Gitu. Sering membacanya. Tapi itu semua hurufnya terdengar. Subhana man la yanamu wa la yashu. Karena penghantar untuk hafal itu dihantarkan oleh suara dulu. Gitu. Gitu ya. Subhana man la yashu wa la yanamu. Diulang lagi sampai 15 kali. Pindah, insyaallah pindah. Gitu. Apapun hafalan kita, kalau dia terus fokus, tapi hantarkan dulu dengan ini. Nah, sudah agak hafal itu baru ditutup. Gitu, tutup. Cobalah diulang-ulang. Kita nggak hafal itu nggak berusaha, kadang-kadang begitu, Bu. Nggak berusaha untuk menghafalnya. Sudahlah, nggak apa-apa itu nggak hafal. Nggak boleh. Harus dilengkapi kekurangan-kekurangan itu. Dilengkapi, termasuk kunut tadi, Bu ya. Dihafali, berbenah sekarang. Kunut itu. Terus dibenahi mana? 3 dulu, yaitu besoknya tambah lagi 1, ya kan? Kalau sudah hafal 4, udah pakai terus 4 dulu. Tapi sambil menghafal, udah hafal lagi, sambungkan lagi. Begitu. Akhirnya kan lengkap. Kekurangan-kekurangan kita itu ya ditutupi. Itu kerjaan kita. Ada lagi yang lain? Silakan. Tentang sunnah. Jadi berarti nggak apa-apa kalau misalnya baca doa kunut 3 gitu. Enggak apa-apa. Kalau baru hafal 3 misalnya dia, tutup salawat, bisa. Gitu. Iya. Jadi ditambah lagi, kalau sudah hafal tambah lagi, jadi 4. Tapi tutup salawat ujungnya. Ya, tutup salawat ujungnya. Iya, wassallallahu ala sayyidina Muhammadin. Gitu. Ya, makasih. Ya. Ada lagi yang lain? Pak Indra? Pak Indra ya? Assalamualaikum Pak Ustaz. Mohon maaf nih. Oh. Itu suaranya Pak Indra. Ya, yang lain kalau ada pertanyaan silakan. Lagi demam tinggi, mau tanya. Ya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya. Apa Ini suaranya putus-putus. Tanya nih. Kalau timbul tenggelam suara Bapak itu. Hilang. Muncul, hilang, muncul. Ya, jelas. Sinyalnya mungkin Pak itu, Pak. Nah, ini hilang sama sekali, nggak ada suara. Baik, yang lain dulu. Pak Indra masih ini bermasalah dengan sinyal ini. Sinyalnya kurang bagus mungkin di tempat Bapak, Pak Indra. Nah. Hilang Pak, suaranya hilang. Putus-putus suara Pak Indra itu.
Yang lain dulu. Terus Mbak Alvina Mulia. Mbak Alvina. Assalamualaikum Ustadz, mohon maaf tidak menyalakan kamera. Suaranya jelas nggak Ustadz? Ada pertanyaan nggak? Karena saya terlambat, saya mungkin mau menanyakan tadi sebelum saya masukkan Ustadz pembahasannya tentang sunnah yang tadi. Tuh di papan tulis. Masih Sunnah ab'ad dengan sunnah hayat. di awal-awal kan saya tidak tahu, mungkin boleh minta diulang sedikit Ustadz. Ya kan? Kalau nggak ditegur kan nggak nanya nih. Rupanya perlu diulang ini. Nah, ya baik Bu, saya ulang. Jadi sunnah di dalam sholat itu ada sunnah ab'ad namanya, ada sunnah hayat. Sunnah ab'ad itu sunnah yang separuh wajib. Maka dia ditutup dengan sujud sahwi kalau tertinggal itu. Tutup dengan sujud sahwi. Ya. Karena dia separuh wajib. Setengah wajib ab'ad itu. Memang asal katanya memang ba'dun, ba'dha nih ab'adun. Nih. Maka dia memakai ab'ad, dia memang betul-betul sangat ditekankan, dia sangat mendekati wajib artinya ab'ad. Jadi mana jenis-jenisnya yang termasuk dalam ab'ad itu? 5 ini. Duduk tahiyat awal, bacaan tahiyat awal, terus salawatnya tahiyat awal itu ab'ad. Ya, kemudian doa kunut di dalam subuh. Ya, kemudian salawat di dalam kunut itu sendiri. Salawat terhadap keluarga dan terhadap sahabatnya ya di dalam kunut itu sendiri. Itu semua sunnah ab'ad. Harus diperhatikan kalau ini tertinggal, salah satunya saja tertinggal ini, ya, maka dia harus tutup dengan sujud sahwi. Tetapi kalau ini yang tertinggal, sunnah hayat ini, mana hayat itu? Selain dari ini, angkat tangan tadi sedekap ini, ya kan? Bacaan Allahu Akbar kabira iftitah itu. Terus selain dari ini namanya hayat. Hayat itu penampilan untuk memantaskan, mengindahkan, mempercantik ya gerakan dan bacaan salat. Maka kalau ini karena dia memang hanya tambahan, tidak perlu tutup sujud sahwi kalau tertinggal. Tidak perlu ditutup dengan sujud sahwi. Gitu. Itu inti bahasan yang ini. Ya. Baik Ustadz. Ya. Ustadz, terima kasih. Sama-sama. Ada yang lain? Assalamualaikum Pak Ustadz, mau tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Yang mau ditanyakan soal tata cara sholat berjamaah untuk wanita. Misalkan ketika suami sholat jamaah di masjid gitu kan tidak menghalangi kita perempuan mungkin ngajak anak untuk sholat jamaah gitu kan. Nah, tata caranya seperti apa ya, Ustaz? Oh itu iya. Aja. Beda berjamaahnya laki-laki dengan berjamaahnya ya, campuran perempuan dan laki-laki ini. Kalau dia laki-laki ya dekat gitu. Hampir sejajar dengan si imam kalau hanya berdua. Gitu. Begitu sunnahnya, hampir sejajar dengan imam. Di sini imam, maka di sebelah kanannya itu si makmum. Kalau hanya berdua, beda dengan kalau perempuan, walaupun istri, ya istri itu dia tidak disunnahkan terlalu dekat, karena menghindari nanti bersentuhan dan ya dia
di belakangnya ini dan cenderung ke arah kiri. Tuh, kalau perempuan di belakang ini. Kalau ada anak untuk jadi apa namanya penyelangnya antara si imam, si suami dengan istri tadi, dia letakkan di depannya si ibu tadi. Ya, letakkan di depan. Ada anak laki di situ, letakkan di situ. Gitu. Nah, letakkan di sana. Baru ibunya di belakang. Si anak laki tadi agak di apa namanya? Di belakangnya si imam atau si sebelah kanan sedikit dari imam tadi. Kalau ibu justru di arah sebelah kirinya. Gitu. Belakang lari ke arah kiri. Gitu. Beda dengan itu, dengan apa? Dengan laki-laki si makmumnya. Ini imam, dia lari ke sebelah kanan tapi tidak di belakangnya, langsung hampir sejajar dengan imam. Bedanya begitu ya. Sekarang jamaah banyak. Ini imam langsung di belakang si makmum itu. Laki-laki semua. Tuh. Ya. Kalau ada yang lebih muda, anak-anak di belakang lagi. Beda dengan perempuan. Perempuan itu lebih jauh dari imam lebih bagus. Makanya kalau ada jamaah perempuan itu, perhatikan apa namanya susunannya. Nah, jamaah perempuan itu semakin jauh dia semakin bagus. Diselingi anak-anak perempuan dulu. Di depannya anak-anak laki-laki, sudah itu jamaah laki-laki. Jadi yang terbelakang yang paling bagus itu, itulah jamaah perempuan. Di hadisnya kan begini, laki-laki itu orang yang paling awal datang, ya paling dekat dengan imam, itulah yang terbaik. Tuh, yang kalau perempuan yang justru yang paling belakangan datang, tetapi nggak terlambat. Paling belakangan datang, yang paling jauh dengan imam. Dia dekat dengan pintu keluar. Itu tadi diselingi oleh anak laki-laki, terus di belakangnya anak laki-laki, anak-anak perempuan, remaja-remaja perempuan, baru ibu-ibu di belakang itu. Ya kan? Utamanya kalau dia jamaah ya laki-laki itu yang paling yang duluan datang, belakangan pulang. Itu yang untuk laki-laki. Tapi kalau dia perempuan, ya justru kebalikannya. Yang paling afdol, paling bagus perempuan itu belakangan datangnya, duluan pulangnya. Sunnahnya begitu untuk perempuan. Ya, kebalikan dari jamaah laki-laki. Kenapa demikian? Kenapa? Satu, dia semakin jauh dari fitnah, semakin jauh jaraknya. Kedua, semakin cepat dia pulang, semakin jauh dari kesia-siaan dan fitnah tadi. Gitu. Kalau dia belakangan kan nanti campur baur, tabrakan dengan jamaah perempuan yang laki-laki mau pulang juga. Justru yang bagus itu duluan ibu-ibunya. Di rumah lebih wajiblah dia cepat pulang untuk menyiapkan itu supaya suaminya pulang nanti sudah disiapkan kopinya, Bu. Ya, layanannya di rumah. Begitu. Makanya dalam hal ini kalau dia kesehariannya yang disyariatkan untuk berjamaah di masjid itu adalah laki-laki. Kalau perempuan di rumah. Itu di rumah. Semakin tersembunyi dia semakin bagus kalau dia perempuan itu. Semakin tersembunyi semakin. Dia sholat di ruang tengah, lebih utama dia sholat di kamar. Itulah perempuan. Gitu. Semakin tersembunyi semakin bagus. Gitu ya. Beda dengan laki-laki. Jangan di rumah laki-laki, di masjid. Kalau dia di rumah kasih telkung, Bu, kasih mukena. Kalau laki-laki di rumah, ini Pak pakai telkung gitu.
Karena yang wajib di rumah itu adalah perempuan. Akan bapak ke masjid. Kalau bapaknya ke masjid, ya, maka semua yang ahli rumah itu dia dapat keberkahan yang dibawa oleh suami yang pulang dari masjid. Begitu. Ya. Maka ibu-ibu enggak ngejar berjamaah di masjid itu, menunggu keberkahan yang dibawa oleh suami ibu yang pulang dari masjid itu lebih utama. Gitu. Makanya sebuah hadis mengatakan kalau mau mendapatkan pahala mencium hajar aswad, maka ketika suamimu pulang dari masjid cepat cium tangan. Lebih-lebih cium pipi kiri, pipi kanan. Nah, gitu. Begitu dia pulang, assalamualaikum, pulang Pak ya. Gitu. Cium bolak-balik. Cipika-cipiki juga boleh karena suami sendiri kok. Hanya saja bedanya kalau dia mau wudhu lagi gitu. Gitu. Maka keberkahan didapatnya sama dengan dia pahalanya mencium hajar aswad. Masya Allah. Enaknya ibu itu. Nggak perlu ke Mekah, nggak perlu berdesak-desakan nyium hajar aswad itu. Di rumah. Kebetulan si suaminya memang hitam, ya memang hajar aswad kan, cium hajar aswad terus ya. Kira-kira begitu. Oke, bisa dipahami Bu ya? Kalau ibu lebih utama di rumah. Kalau sampai ke masjid justru dia lebih jauh dengan laki-laki, itu yang lebih bagus. Insyaallah. Cukup Bu Fitri? Kalau untuk berjamaah sesama perempuan seperti apa, Ustaz? Kalau sesama perempuan biasa. Atau harus seperti juga? Apanya? Berdirinya tadi. Tidak. Makmum. Tidak. Dia kalau sesama perempuan mengikuti sunnahnya laki-laki. Kalau hanya berdua ya, maka dia hampir sejajar dengan imam, si makmum tadi. Gitu, jadi sebelah kanan. Allahu Akbar. Dia si makmum itu sebelah kanan. Ternyata ada yang datang baru, ditepuknya yang sebelah kanan tadi, tepuk. Maka dia wajib mundur. Yang sebelah kanan ini tadi, mundur ya, mensejajarkan dengan itu. Maka yang nepuk tadi, yang nepuk orang yang belakang tadi itu langsung berdiri di belakang imam. Berdirinya. Karena apa? Karena si makmum yang pertama tadi karena kan di sebelah kanan. Tinggal mundur saja dia nanti. Sejajar kan? Gitu. Jangan nepuk dia di situ saja, nggak bisa mundur orang. Langsung berdiri di belakang imam, lurus dengan imam. Dia kan sebelah kanannya imam sedikit. Mundur sejajar deh nanti. Tuh. Laki-laki pun begitu. Sunnahnya. Ada lagi Bu Fitri? Sudah, terima kasih Pak Ustaz. Ya, baik. Terima kasih. Ada lagi yang lain? Pak Ari, menanya enggak ini? Nanti ngantuk lagi nanti. Lelah kayaknya semingguan. Ada pertanyaan enggak, Pak Ari? Belum ada Pak Ustadz. Belum ada. Ditanya aja, jangan dulu ditutup. Ditanya aja nih. Kalau dia di dalam sholat itu dia tidak melakukan ini. Tidak membaca Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni. Bacaan apa itu? Bacaan di dalam Ini apa? Pas sudah ruku Pak Ustadz. Duduk antara dua sujud. Duduk antara dua sujud. Sudah sujud. Sujud. Kalau lupa nggak baca itu, apa yang harus dilakukan?
lupa dalam Bacaan. artian semua. Bacaannya yang lupa. Ya. Kalau lupa, ini aja. Aku ngucapin subhanallah apa gitu. Batal enggak kalau enggak baca itu? Kalau untuk batal sih Kayaknya enggak. sepertinya tidak. Diganti dalam keadaan lupa tapi apa ya? Melakukan sujud apa namanya? Sujud sahwi. Sujud Sahwi. ya. Memang itu sunnah abad. Sunnah abad apa hayat itu? Kok sujud sahwi? Mungkin loh Ustaz. Berpendapat aja. Makanya lihat itu. Ya kan? Yang abad itulah yang tutup dengan sujud sahwi. Kalau sunnah hayat enggak. Nah sekarang itu tadi sunnah abad apa hayat? Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni. Bacaan di dalam duduk antara dua sujud. Sunnah amal. Apa? Abad apa hayat? Amal. Abad. Ya. Bukan. Abad itu Bukan. Abad itu tahiyat awal, duduknya, sholawatnya. Abad itu. Terus kemudian kunut dalam subuh, kemudian sholawatnya. Nah itulah sunnah abad. Selain dari 5 ini sunnah hayat semua. Sunnah hayat semua. Apabila sunnah hayat yang tertinggal, nggak perlu ditutup dengan sujud sahwi. Gitu, nggak perlu. Ya. Apa? Ya. Paham sekarang? Siap, Pak Ustaz. Ya. Pak Riki. Yang ngelamun ditembak dulu nih. Gimana Pak Riki mau nanya apa mau ditanya? Mau nanya Pak Ustadz. Ya silakan. Selamat kalau mau nanya. Silakan. Soal itu Pak Ustadz, soal tayatul gitu ya. Itu kan wajib ya, hukum bacanya itu ya. Ya. Misalkan kita nggak hafal, solusinya gimana Pak Ustadz? Tahiyat nggak hafal? Tahiyat Apa, Pak? Tahiyat. Iya. Nah, kalau nggak hafal gimana ini? Solusinya Ustadz. Wajib loh tahiyat itu. Iya. Solusinya dihafal. Dihafal. Iya. Kalau nggak dihafal mah berarti tinggal dari salah satu rukun ini. Duduknya tahiyat akhir, bacaannya tahiyat akhir wajib hukumnya atau rukun. Kalau tertinggal salah satu, bacaannya saja tertinggal karena nggak hafal, berarti nggak lengkap dong, nggak sah sholat kita. Nggak sah sholat itu. Duduk aja misalnya, tahu-tahu nunjuk aja, tahu-tahu nanti salam gitu. Nggak bisa, harus ada bacaan. Oh saya ikut imam. Imam punya kerjaan, makmum punya kerjaan masing-masing. Ya, dikatakan ikut imam itu karena dia ya ikut mengiringi gerakan-gerakannya, tapi punya kewajiban masing-masing. Bacaan dan gerakan itu punya kewajiban masing-masing, si imam dan si makmum. Gitu. Jadi si imam baca tahiyat, nggak kedengeran dia. Si makmum baca tahiyat, gitu juga. Punya kewajiban masing-masing. Jadi, Pak Riki, hafalnya sampai di mana? Tahiyat itu. Emang karena udah lama mungkin kali ya, jadi lupa jadi nggak hafal gitu Pak Ustadz. Gitu. Iya. Coba dibaca dulu sekarang sampai mana nanti saya benahi. At-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Coba. At-tahiyyat
tahiyatul wabarakatuh. Jangan tul. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Coba. At-tahiyatul Mubarakus salawatus taibatul. Sholawatut karena nyambung di ta. Sholawatut tayy. Ya. Salawatut taibatul lillah. Assalamu alayka Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu ayyuhal lajiyu ayyuhan nabiyyu ayyuhan nafiyyu nabiyyu nabiyyu warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Assalamu alayna Assalamu alayna wa wa ala ibadillahis apa Pak Ustaz? ibadillah Ibadillah his salihin. salihin. Asyhadu an la ilaha illallah sambil nunjuk. Ashadu alla ilaha illallah Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, sampai situlah tahiyat itu wajibnya. Kalau kurang dari itu berarti rukun itu kurang. Dihafal lagi itu. Ya. Dilihat lagi, dihafal lagi. Triknya kayak tadi, baca berulang-ulang sambil melihat itu, baca berulang-ulang. Kalau kira-kira bisa dilepas, tutup dulu sebentar. Tahiyatul mubarakatuh sholawatut thayyibatu lillah. Apa dulu nih? Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Terus berulang-ulang. Gitu. Ya. Ulang 15 kali aja sekali apa? Menghafal itu, sekali duduk itu. Maka dia akan cepat pindah. Ya? Iya, Pak Ustadz. Gitu ya. Jangan nggak dihafal karena itu rukun. Kalau rukun ini dia fatal, bubar salatnya, batal. Kan bagian dari 13 rukun itu baca tahiyat. Batasan tahiyat itu asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dari awal tadi. Harus hafal. Kalau sholawatnya hafal nggak? Allahumma sholli ala Muhammad. Sayyidina Muhammad. Iya, Muhammad. Wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya, sudah sampai situ aja sudah cukup sebetulnya. Mau ditambah lagi nggak apa-apa kalau masih ada hafalannya. Gitu ya? Iya, Pak Ustadz. Batas wajibnya sampai di situ. Nah, kalau Ya, sudah baca tahiyat sudah, baca sholawat sudah, berarti lengkap gitu ya. Tinggal penutupnya salam. Batas salam itu kalimatnya assalamualaikum warahmatullah. Lupa nggak nengok atau apa namanya nggak hafal nengoknya, nggak apa-apa karena sunnah. Tapi kalau assalamualaikumnya itu nggak hafal, batal. Sama dengan tahiyat tadi, at-tahiyyatul mubarakatus. Kalau nggak hafal, batal. Maka berbenah dari sekarang ya. Benahi nanti. Karena bakal jadi bapak, bakal jadi kakek nanti. Kan nggak lucu kalau kata cucunya, minta ajarin tahiyat dong. Aduh, nggak hafal kakek ini. Nah, kan bahaya. Oke. Iya, dibenahi. Iya, dibenahi ya, janji. Minggu depan perlihatkan hasilnya dari kerjamu malam ini sampai 1 minggu ke depan. Iya, minggu depan hafal ya? Ya, insya Allah, Pak. Ya. Awas, pegang janji. Saksikan ibu-ibu, bapak-bapak, saksikan. Minggu depan harus kita tagih nih Pak Riki nih. Iya. Yang lain juga begitu. Jangan-jangan ada yang diam-diam nggak hafal juga tuh. Mungkin ini cerminan ini kan, wakil dari yang lain juga ada mungkin nih kan. Ya,
Kalau yang kurang hafalannya dibenahi sendiri. Karena kita bukan lagi ngaji TPA yang harus dites satu-satu. Nih gimana nih bacaan tahiyat? Ya, berbenah sendiri. Terima kasih Pak Ustadz. Ya, sama-sama. Mudah-mudahan Allah kasih kekuatan untuk menghafal itu. Amin. Ada lagi yang lain? Silakan. Ustaz. Ya kan? Maaf Ustaz, nggak nyalain video, baru datang sampai rumah. Halo Ustaz, mau nanya. Iya, silakan. Kalau kita sholat sebagai imam, kemudian ada yang membatalkan wudhu kita, ya, itu gimana ya membatalkan sholat kita? Sementara jamaah kita misalnya banyak gitu. Ya. Dan itu harus dilakukan, ya, harus dihentikan maksudnya sholatnya, nggak boleh disembunyikan batalnya sholat kita itu. Walaupun kita imam, memang imam nggak salah gitu, harus diakui kesalahannya. Jadi punya tata cara karena kita seorang pemimpin. Jadi jangan tinggalkan begitu saja sih makmum itu, apalagi sedang sujud, gitu. Apalagi sedang sujud, nanti nggak tahu orang lagi sujud semua, kita tahu-tahu pergi, nggak bisa itu. Gitu. Ada tata cara, ya. Ketika sedang sujud, ternyata kita batal, maka kita menyebut subhanallah sambil bangun, ya kan? Ya, sampai orang yang di belakang kita itu tahu bahwa kita mau meninggalkan itu. 3 kali batasan ucapan subhanallah, kata kita sambil bangun, subhanallah. Sehingga yang tepat di belakang kita ini mesti nyambung, karena dia yang akan menggantikan posisi kita. Walaupun dia belum bergerak maju ke tempat kita, dia mesti memberi komando. Gerakan sholat berikutnya adalah sujud, duduk di antara 2 sujud. Karena lagi sujud nih. Jadi dialah yang mengomong Allahu Akbar, walaupun masih di tempat dia, ya kan? Allahu Akbar. Ya, kita sudah pergi dengan aba-aba subhanallah tadi. Tapi kalau kita berdiri dan semua ya orang di belakang kita ini melihat kita, nggak perlu dengan ucapan subhanallah. Cukup dengan kode tangan saja. Ya, batal kita si imam ini. Batal. Maka imam itu melepaskan sedekapnya dan menggeser ya tempat dia berdiri, bergeser dia berbalik, gitu, sambil kasih kode gitu. Hentikan bacaannya kalau sedang baca, ya. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin mufakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah rasulun minallah, keluar misalnya. Sudah sampai situ aja, nggak usah dilanjutkan. Rasulun minallah. Kita. Nah, si yang tepat di belakang kita tadi harus meneruskan bacaannya sambil bergerak maju. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah. Enggak perlu diulang dari awal, apalagi dari Fatihah enggak perlu. Ya. Terus kalau belum tepat majunya, belum sampai di tempatnya si imam yang sudah pergi tadi, teruskan maju sekali lagi. Nah, sambil meneruskan bacaannya tadi. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah, sampai seterusnya. Terus pimpin Allahu akbar, sami Allah liman hamidah. Jadi begitu tata caranya si imam kalau dia batal. Jangan diam. Kadang-kadang iblis datang untuk apa? Mempertahankan. Malu kamu imam kok batal. Udah diam aja udah. Awas dia kepancing.
wajib mengakui kalau si imam itu batal. Wajib diakui. Jangan mau diselubungi. Setan mau membuat kita malu untuk mengakui kesalahan, ya, kebatalan kita sholat tadi. Nggak boleh ditutupi, harus diakui. Kenapa? Kalau kita batal, terus kemudian orang sebanyak itu kita yang tanggung kesalahannya, karena kita batal, nggak akan bisa kita menanggungnya. Nggak akan bisa kita menanggungnya. Kenapa? Yang punya kesalahan kita sendiri. Orang mah nggak batal. Kan begitu. Di samping dosa kita sendiri, terus menanggung orang yang tidak salah ini. Harus, ya, kondisinya mereka tahunya bagus sholat itu. Makanya harus diakui kesalahannya ini. Kebatalan kita ini. Harus diakui. Caranya begitu tadi. Turun dari tempat tadi, hentikan bacaannya, turun sambil bersilahkan. Gitu. Baru pergi. Gak usah pakai suara, nggak perlu pakai suara. Gitu. Orang ketika kita menghentikan bacaan tadi sudah tahu, pasti kalau lagi merem misalnya masih memejamkan mata, pasti dia buka matanya. Kenapa berhenti nih? Gitu kan? Dan itu ada kode begitu, kata kita. Baru pergi. Nah, pergilah di pintu samping pengimaman. Makanya sunnah kalau bangun masjid musholla itu di samping pengimaman itu ada pintu keluar supaya kita tidak menembus banyaknya jamaah yang sedang rapat itu. Rapatnya jamaahnya jangan diganggu gitu. Keluar ke sana. Gitu. Jelas belum? Sudah, Pak. Masuk, Ustaz. Ya. Ada lagi yang lain? Terus makmum menegur kalau ada kesalahan-kesalahan itu, ya, dengan kalimat subhanallah. Yang sifatnya wajib ditegur itu kalau yang wajib, kalau rukun baru ditegur subhanallah kata kita. Ya. Tapi kalau yang sunnah dia tegur dengan bacaan. Kalau dia gerakan nggak perlu ditegur dengan subhanallah. Contoh, ya, begitu seharusnya sami Allah liman hamidah rabbana lakal hamd Allahumma hdina, harus kan begitu. Ini lupa dia. Langsung Allahu Akbar. Nggak usah subhanallah, nggak perlu. Sudah terusin aja. Kenapa? Bisa ditutup dengan sujud sahwi. Nggak usah sibuk di belakang subhanallah. Tapi kalau lupa yang wajib, ya, Fatihah dilupakan. Illa billahu la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Nah, akhirnya harusnya bacanya Fatihah dia langsung kepada bacaan ayat gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Baca ayat dia gitu. Inna a'tainakal kautsar. Ini yang harus ditegur dengan subhanallah. Subhanallah. Nah, gitu. Biar dia tahu bahwa dia itu salah. Ya, bukan gitu. Bukan itu yang dibaca, tapi Fatihah dulu. Tapi juga nggak ngerti, digantinya dengan qul ya ayyuhal kafir. Tegur lagi subhanallah. Diganti lagi sama dia, pindah lagi ke qul huwallahu ahad. Baru tegur dengan bacaan alhamdulillahi rabbil alamin, kata makmum. Baru dia, oh iya juga ya, alhamdulillah. Begitu. Jangan, woi salah Fatihah. Bubar semua. Batal semua kalau ditegur dengan begitu. Ya. Ada lagi pertanyaan? Materinya cukup. Minggu depan baru kita lanjut. Minggu depan kita bagi rukun 13 itu menjadi 3. Rukun qauli, rukun fi'li, rukun qalbi. Insyaallah. Kalau panjang umur,
Ya, kalau nggak panjang umur ya tinggal saling doakan. Ada pertanyaan nggak? Nggak ada. Pulang kita, pulang. Cukup? Baik, kalau tidak ada lagi, saya cukupkan sampai di sini dulu pertemuan kita malam hari ini. Mudah-mudahan Allah sertai dengan keberkahan sehingga bisa kita pahami yang kita pelajari malam hari ini. Untuk kita amalkan dalam keseharian kita dan diistiqomahkan sampai akhir hayat kita. Wallahu a'lamu bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya.